di sini ini kita cerita, ini sebenarnya cerita ya. Etika normatif itu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku yang ideal. Sing ideal ya kayak ngene, sing ideal itu ya kamu harus belajar yang rajin, harus mandi tepat pada waktunya, harus mengerjakan tugas yang benar, harus 100% benar, perfect, itu ideal. Yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Sehingga kamu akan mendapatkan nilai yang bagus. Normatifnya seperti itu. Nah, di sini etika normatif juga memberikan penilaian sekaligus memberikan norma yang menjadi dasar atau kerangka dalam satu tindakan yang akan diputuskan. Jadi menyediakan kaidah umum dan prinsip dalam tingkah laku. Kalau lewat di depan orang tua itu ya agak duduk, kemudian amit atau derek langkung kalau bahasa Jawa, atau permisi kalau bahasa Indonesia. Nah, mohon maaf saya atau mohon izin saya lewat nih atau gimana, itu salah satu normatif ya. Jadi kalau misalnya dalam satu sopan santun gitu, biasanya kalau zaman dulu kalau kita melewati jalan dan ada orang tua yang sedang di pinggir jalan, kita turun dari motor atau dari sepeda itu, dan derek langkung, dan kita menuntun ya, dituntun motornya atau sepedanya. Itu satu prinsip yang dulu yang turun temurun dari warisan nenek moyang kita yang benar-benar menjaga adab atau tingkah laku. Skema etika secara umum itu seperti ini. Jadi etika normatif itu yang pertama dibagi menjadi dua. Jadi ada etika secara umum dan etika secara khusus. Nah, umum berarti itu secara umum generalisasi atau secara umum ya seperti itulah etika yang harus diterapkan sebagai seorang anak, sebagai seorang masyarakat ya, anggota masyarakat. Jangan mencuri di orang lain, jangan membunuh. Nah, kemudian etika secara khusus itu kita bagi menjadi etika individual, etika sosial, dan etika lingkungan. Yang ini untuk sosial itu bagaimana kita bersikap terhadap sesama, secara keluarga, gender, kemudian etika profesi, dan etika politik, serta ideologi. Itu semuanya memiliki etika yang harus diterapkan. Jadi ini etika sosial berarti berada dalam lingkungan masyarakat ya. Kemudian sikap juga terhadap sesama, jadi sama manusia. Kalau lingkungan berarti terhadap alam, kita memiliki bumi yang harus kita jaga, alam yang ada di sekitar kita, supaya kita merasakan dampak yang baik terhadap apa yang kita lakukan. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan menebang pohon yang masih menjadi ini ya, hal untuk reboisasi, kemudian lingkungan di sampah di sungai mungkin, jadi supaya tetap dalam dan tidak dangkal, akhirnya ada banjir yang akan dirasakan oleh orang lain juga ya, tidak hanya orang yang membuang sampah, tapi juga akan dirasakan oleh lingkungan. Yang pertama kita bahas adalah etika secara umum. Etika secara umum itu mengajarkan tentang kondisi dan dasar bagaimana bersikap yang etis. Kemudian teori tentang etika, prinsip moral dasar, dan tolak ukur dalam menilai baik dan buruknya satu tindakan. Etika secara umum dapat dianalogikan bahwa ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori etika. Jadi secara umum ya, jadi pengetahuan etis enggak kalau kita melakukan tindakan itu.
yang baik dan buruk, benar dan salah. Kemudian kalau yang khusus, prinsip bahwa etika secara khusus itu menerapkan prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Jadi bisa berwujud bagaimana seseorang bersikap dalam kehidupannya, misalnya profesinya kita. Nanti kalau lulus itu kan profesinya adalah bidan. Ya, profesi bidan berarti saat memberikan pelayanan kepada pasien, berarti secara khusus sedangkan harus dilandasi oleh etika moral. Boleh nggak nyuntik kosongan? Boleh nggak menyuntik hal yang tidak sesuai dosis atau berlebihan, kemudian boleh nggak memberikan narkotika pada orang yang tidak membutuhkan, boleh nggak aborsi. Namun penerapan itu juga dapat berwujud bagaimana melakukan tindakan terhadap sesama. Itu ya, jadi secara profesi juga di sini Anda punya etika profesi. Secara khusus tadi dibagi 3, secara individual. Jadi kita juga punya hak dan tubuh kita itu juga punya hak untuk mendapatkan etika yang baik. Ya, kalau sekarang banyak sekali orang yang sekarang sedikit-sedikit ayo healing gitu. Healing itu apa toh? Healing itu ya tubuh kita punya hak untuk bahagia, untuk healing, untuk lepas dari rasa penat gitu ya. Banyak sekali yang wah ini salah satu healingnya dengan jalan-jalan, terus dengan makan, wah foto, edit, healing, nah, gitu. Padahal tidur ya, contohnya. Ya, jadi kewajiban dan sikap manusia terhadap diri sendiri itu namanya healing. Jadi, kalau healing maaf. Baik, maaf, jadi etika individual, jadi menyangkut kewajiban kita terhadap diri kita sendiri. Jadi ya kita wajib untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai seorang manusia ya. Jadi kita wajib untuk menjaga tubuh kita sehat. Kalau kita sehat berarti kan kita juga bisa memberikan manfaat pada orang lain. Kalau kita sakit, kita mau membantu orang lain juga susah gitu. Malah kita merepotkan orang lain. Seharusnya kita harus sehat. Makanya dengan kita menjaga tubuh kita supaya sehat, itu ya. Misalnya bangun tidur kita harus mandi, dengan olahraga, makan yang bergizi. Kalau banyak sekarang ya, banyak makan junk food gitu, apalagi anak muda gitu. Nah, kemudian banyak ya olahraga tadi, aktivitas fisik juga. Kemudian kita juga punya kewajiban terhadap diri sendiri, yaitu beribadah. Kemudian kita makhluk sosial, kita juga punya teman, harus ini ya, harus apa ya untuk diri sendiri kalau yang secara individual. Jadi jangan butuhnya apa, tidur mungkin ya, tidur tugasnya akeh, saya mas pokoknya kudu dadi, saya nggak tidur ya jangan. Mungkin kita bisa tidur di sela-sela tugas kita yang menumpuk, itu gimana caranya kita membagi waktu. Ya, kemudian etika sosial. Kalau sosial ini kita berkewajiban mengenai sikap dan kewajiban serta perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi terhadap sesama, terhadap keluarga, gender, kemudian etika profesi, etika politik. Etika politik juga perlu kita, misalnya aku fanatik terhadap saya pokoknya dukung Pak Ganjar Presiden 2002 sekian gitu. Yang lain tidak, terus mematahkan apa lawan main politiknya gitu. Nah, sekarang sebagai seorang mahasiswa, kalau misalnya memang masih dalam proses untuk mencari ilmu, ya secara etika politiknya jangan dilakukan dengan secara apa ya, secara diskriminatif atau terlalu ini gitu. Kalau kita punya pemikiran politik, oh saya senang dengan seseorang untuk di politik, pokoknya presidennya setelah Jokowi harus ini gitu misalnya, ya itu secara politik jangan sampai kita melakukan tindakan yang melawan atau tidak sesuai dengan etika. Ya, kemudian ideologi kita, pokoknya Pancasila harus diganti dengan khilafah, misal seperti itu. Ya, kemudian ikut rasisme, ikut politik yang tentang ideologi harus mengganti gitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi ada etika,
kita sudah sepakati Pancasila sebagai ideologi negara, ya kita harus tetap mendukung, karena Indonesia itu tidak hanya orang yang beragama Islam, tapi juga ada agama lain yang berada di Indonesia. Sehingga ideologi yang tepat yang untuk mencukupi atau melingkupi semua masyarakat ini, ya Pancasila sudah cukup, sudah sesuai gitu. Tapi kalau kita mau pokoknya agamanya harus negaranya harus menjadi negara Islam gitu. Nah, itu menjadi satu paham yang rasisme ataupun yang terlalu ekstrim ya. Kemudian juga pokoknya saya mau jihad gitu. Ikut akhirnya terorisme dan lain-lain. Itu etika secara sosial tidak baik. Sehingga saya mau jadi pengantin yang diri untuk menjadi pengantinnya untuk bom bunuh diri atau bom ini secara ideologi yang berubah, itu sudah memiliki paham yang berbeda. Tidak, kalau dia mau bunuh dirinya hanya untuk dirinya sendiri, itu ya berarti dia tidak punya etika secara individual. Etika sosialnya kalau dia bunuh dirinya di tempat keramaian, berarti secara sosial dia juga tidak punya etika untuk sosial, dan dia sudah membuat kekacauan atau hal yang ini ke orang lain, malah justru menganiaya dirinya dan orang lainnya. Padahal di dalam agama Islam itu tidak boleh, ya, karena kita ada 5 agama yang tumbuh dan diperbolehkan, bahkan satu kepercayaan juga banyak. Yang penting kita saling toleransi dan tidak fanatisme dalam agama maupun dalam hal yang berbau sara gitu. Kita punya hal yang harus kita utamakan dibandingkan dengan keinginan pribadi. Kemudian etika lingkungan, yaitu kegiatan di mana manusia bertanggung jawab dan berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya. Pendekatannya yaitu memahami bahwa lingkungan itu semua kehidupan yang saling menopang. Kita nggak bisa hidup tanpa lingkungan atau alam semesta, karena kita saling membutuhkan. Kamu butuh makan dari padi, berarti kalau sawah sudah habis, mau makan dari mana? Sintetis, padinya. Nah, padahal sekarang sawah banyak digunakan sebagai rumah, kemudian perumahan-perumahan ya, di gunung juga dibuat jalan dan lain-lain. Padahal kita butuh penghijauan, kemudian alam juga harus dijaga ya, dijaga dengan baik sehingga kita juga bisa mengambil dari alam tanpa mengeksploitasi yang secara besar-besaran. Kemudian alam kita mendapatkan manfaatnya, alam juga baik tertata. Jadi jangan melakukan perusakan, karena alam semesta adalah kita diciptakan semuanya untuk manusia, tapi harus dipergunakan sebaik-baiknya. Nah, etika normatif itu merupakan bukan deskriptif, tapi preskriptif. Ya. Kalau deskriptif itu hanya menggambarkan, tapi kalau preskriptif, etika normatif itu mengandung ajaran moral tertentu tentang yang baik dan yang buruk dalam kehidupan. Ya, jadi normatif itu merupakan hal yang preskriptif, ya, mengandung ajaran moral tertentu yang baik dan buruk di dalam kehidupan. Kalau kita melakukan tindakan etika yang memberikan penilaian ya secara etik itu, bagaimana yang harusnya seorang manusia itu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Misalnya norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Kalau melakukan tindakan yang melanggar hukum, berarti ya bisa dilaporkan atau bisa ditindak secara hukum. Misalnya melawan, ataupun misalnya naik motor, tidak punya SIM, tidak membawa SNK, tidak pakai helm, berarti kan itu melakukan pelanggaran terhadap hukum yang sudah diterapkan. Misalnya di secara hukum kita nggak boleh mencuri milik orang lain. Kita kok mencuri, berarti sudah melanggar hukum. Kalau orang yang dicuri itu tidak menerima, bisa melaporkan karena itu tindakan secara pidana atau sudah melanggar hukum.
misalnya jual beli, kemudian secara perdata ada norma hukum yang harus kita sepakati ya. Kalau di luar kesepakatan ternyata melakukan tindakan kecurangan, berarti bisa juga dilaporkan atau ditindak secara hukum. Karena Indonesia merupakan negara hukum yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan. Kemudian etika normatif itu tentang benar dan salah. Ya, jadi tadi preskriptif, melukiskan, menentukan benar tidaknya tingkah laku atau anggapan moral. Kalau misalnya secara ini melakukan hal-hal yang tidak benar ya, berarti itu sudah ini normal, secara normatif itu salah. Kemudian nilai normatif yang memerintahkan yang tidak bisa ditawar lagi karena itu sudah memang sudah disepakati oleh masyarakat karena penilaian moral secara masyarakat. Ya, jadi menilai pola perilaku yang ideal, kemudian tidak menggambarkan tapi menentukan benar dan tidaknya satu perbuatan, kemudian prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Kemudian secara normatif berbeda dengan deskriptif tadi, kemudian berbeda dengan metaetika juga. Metaetika itu mempelajari makna bahasa moral dan metafisika dari sebuah fakta moral. Jadi secara metafisika bahwa etika normatif itu beda dengan metaetika. Faktanya seperti ini, tapi di belakang fakta kita mencari hal-hal yang harus kita runtut gitu secara metafisika. Kemudian saya memaparkan beberapa pandangan pakar tentang etika normatif. Yang pertama, Cavalier tahun 2002 bahwa etika normatif itu menentukan isi perilaku moral, memberikan panduan tindakan. Kalau menurut Kant dan Bentham itu bahwa etika normatif itu panduan untuk menentukan tindakan moral yang spesifik terhadap sesuatu. Kalau menurut Klein tahun 2017 bahwa etika normal itu juga harus mudah dipahami dan melibatkan perbuatan yang standar. Jadi standarnya kalau memakai baju itu ya di bawah lutut, kalau nggak pakai jilbab ya. Tapi secara normatif ada yang memakai di atas lutut. Nah, secara sopan nggak kalau menurut etika atau norma kesopanan? Memakai baju misalnya hanya pakai you can see atau tank top di tempat yang tidak seharusnya, misalnya di keramaian atau apa yang mengundang hal-hal yang tidak baik. Nah, itu secara normatif itu benar nggak memakai itu. Nah, kalau sekolah menggunakan jilbab yang tidak sama, misalnya harusnya putih, tapi pakai jilbab yang berwarna-warni kembang, wah kayak anyar jilbabku minta ambil kuliah gitu misalnya. Yaitu secara normatif menutupi kepala, menutupi ini pakai jilbab, tapi secara normatif itu benar atau salah? Ya, kalau peraturannya harus pakai jilbab yang putih, berarti kan itu salah gitu. Nah, harusnya memakai baju putih saat perkuliahan. Tapi pakai nggak kelihatan, pakai lewat Zoom aja kok. Pakainya kaos aja, jilbabnya putih di atas. Ya, itu seperti itu. Secara normatif salah karena tidak sesuai dengan panduan atau aturan. Tapi karena saya nggak melihat secara langsung, ya nggak ketahuan. Kemudian bahwa etika normatif itu mencakup keseluruhan bidang etika terapan. Jadi usaha dari filosof atau filsuf, kemudian teolog ya yang menerapkan dalam dunia nyata. Nah, di penerapannya bagaimana secara etika normatif? Jadi di sini menentukan kalau secara kedokteran ya, kita di bidang kesehatan itu misalnya kita pakai normatif yang terbaik itu yang seperti apa. Jika orang sudah koma ataupun sudah lama tidak sadarkan diri, apakah harus misal di ICU dengan beberapa perawatan? Baiknya gimana? Apakah akan dilakukan tindakan untuk menutup, misalnya kalau nggak dikasih oksigen ini akan mati. Udah lama, udah 2 bulan nggak ini, secara normatif diambil aja supaya meringankan. Itu normatifnya benar atau salah? Di dalam dunia ini juga ada penerapan etika secara normatif di kedokteran, kesehatan, lingkungan, pertanian, dan peternakan. Nah, bagaimana penerapan yang lain juga dalam kehidupan sehari-hari yang kita ketahui?
Misalnya, etika normatif itu menolak kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Ya. Karena apa? Bahayanya terhadap diri sendiri dan juga lingkungan. Kalau sudah mengkonsumsi minuman keras, dirinya akan rusak organ tubuhnya, kemudian juga imbas pada masyarakat. Kalau sudah mabuk, tidak sadar, dia merusak yang lain, berarti kan di sini secara normatif dia itu sudah menganiaya dirinya dan orang lain. Kemudian menolak kebiasaan aborsi. Nah, karena misalnya hubungan di luar nikah atau hubungan belum sah suami istri, karena kenakalan remaja, hamil, gitu. Wah, ini gimana? Apakah mau lanjut hamil atau mau digugurkan? Banyak sekali aborsi yang terjadi. Bu Bidan maulah gitu. Saya ini belum nikah tapi hamil. Boleh nggak saya diberi obat untuk menggugurkan? Atau bagaimana Bu untuk menggugurkan supaya tidak hamil? Nah, bagaimana seorang bidan dalam menanggapi hal itu? Oh iya, masih sekolah, misalkan anak sekolah nggak lulus. Nah, tapi satu sisi ya aborsi itu membunuh, janin ataupun bayi yang masih di dalam kandungan. Padahal bayi atau janin yang di dalam kandungan itu sudah hidup, dia sudah akan menjadi manusia, ya. Berarti dia juga membunuh. Apakah akan dilakukan atau tidak? Dia akan membunuh nyawa yang tidak salah. Yang salah adalah orang tuanya, gitu. Tapi yang kena adalah anaknya yang atau janin yang di dalam kandungan. Nah, secara normatif ya kebiasaan aborsi ini ditolak oleh etika normatif. Selain menghilangkan nyawa, ini juga melakukan tindakan yang sudah kriminal. Kemudian kebiasaan memakai narkoba ini juga ditolak oleh etika normatif, ya, menolak kebiasaan narkoba. Selain dirinya meresahkan masyarakat dan juga efeknya terhadap dirinya dan masyarakat juga sangat banyak. Dan apakah tidak ada di sekitar kita? Ya banyak sekali. Anak-anak, remaja, kemudian jaringannya sudah terlalu lebar ya, seperti jaring laba-laba yang harus ya anak SD aja misalnya lewat jajanan diberikan narkoba lewat permen, lewat makanan-makanan, itu kan salah satu hal yang kita nggak tahu tapi secara kejahatan secara ini ya terselubung. Gitu. Kemudian menolak kebiasaan prostitusi, ya prostitusi online, telepon misalnya ini membutuhkan apa ya teman ataupun ini, nah dibuat di booking gitu misalnya menjadi PSK, menjadi wanita penghibur. Nah ini juga banyak sekali ya terjadi. Nah prostitusi online, prostitusi ada yang menjadi mucikari, dan itu terjadi di sekitar kita. Secara normatif itu sudah tidak benar ya, itu salah, tidak baik gitu atau buruk. Nah, tapi kalau nggak gitu mau kerja apa? Misalnya, nah, itu lain lagi. Cara kita berpikirnya kemana-mana. Ya, banyak sekali artis yang kena ini ya prostitusi online dan lain-lain. Karena seperti itu yang terjadi di negara kita. Kemudian membunuh orang lain yang tidak bersalah, misalnya. Ya, itu juga tidak boleh, itu tidak benar. KKN, korupsi, nepotisme, ya, kolusi ya. KKN itu korupsi, kemudian misalnya ini uang negara dilakukan tindakan untuk mengambil, banyak nggak di sekitar kita? Banyak. Siapa yang ini banyak pejabat kan ya, yang korupsi atau yang kena operasi tangkap tangan itu OTT. Karena ya kita tahu bahwa jabatan, kemudian uang itu adalah ujian.
Kalau kita nggak bisa menahan, seperti itu. Menyiksa, kemudian nepotisme. Nepotisme itu, oh kayak anakku, gitu. Misalnya mau bekerja, yang lain tidak usah ya, ini secara kekeluargaan saja, ini anak saya yang masuk ke sini, tolong di ACC masukkan ke perusahaan Bapak. Itu nepotisme. Nah, atau misalnya di sini banyak sekali ya, anak saya saja Pak yang diterima, ini anak EDW gitu misalnya. Itu salah satu nepotisme. Dan ya itu kan menganiaya juga, karena orang lain yang punya kompetensi dan hak yang sama untuk bersaing kan berarti langsung ditutup gitu ya. Kemudian menyiksa diri sendiri. Saya nggak suka dengan diri saya sendiri, saya kok seperti ini. Terus langsung setiap hari menyiksa, ya tidak, misalnya tidak ya tidak mandi, tidak makan, ataupun melakukan tindakan yang tidak ya tidak apa yang tidak baik ya. Kemudian menganiaya diri sendiri itu juga nggak baik. Nah, dalam Al-Quran sendiri juga di ini ya dilarang untuk menganiaya diri sendiri, apalagi bunuh diri juga ya tidak boleh ya. Wala taqtulu anfusakum, jangan membunuh dirimu sendiri, nggak boleh ya, menyiksa diri sendiri supaya saya sudah bosan hidup seperti ini, pokoknya saya mau menyiksa diri sendiri, kalau sudah saya siksa kan saya akan mati gitu. Itu juga nggak boleh. Oh, hidup saya sudah berantakan, sudah ini. Semua orang tidak selalu mulus dalam hidupnya, ya. Jadi hati-hati juga dalam pergaulan, dalam berteman, karena kita nggak tahu teman kita itu sebenarnya benar-benar teman atau teman yang sebenarnya yang akan membunuh kita. Gitu. Artinya dia yang akan yang menjadi. Kadang kan kalau sudah tahu, kenal banget, gitu, tahu kelemahan, tahu kebaikan, tahu positif dan negatifnya. Nah, seperti itu yang mungkin dalam kehidupan itu akan menjadi bumerang, atau yang malah justru akan membuat kayak gitu ya, Allah tahu bisa untuk disebarkan atau dilakukan ini supaya dia mematikan orang lain, tidak mati nyawa, tapi mungkin bisa ya mematikan secara mental ataupun karir dan lain-lain gitu. Ya, jadi hati-hati dalam melakukan interaksi antar manusia. Kemudian metaetika. Jadi metaetika itu upaya dalam memahami metafisika, epistemologi, semantik, psikologi, komitmen moral, perkataan, dan tindakan. Jadi secara metaetika, metafisikanya, kita punya hal yang di luar nalar. Kemudian secara epistemologi, bagaimana bersikap. Kenapa tindakan itu dilakukan. Semantik, untuk misalnya kata-kata, secara peribahasa, psikologi berarti berkaitan dengan kejiwaan, komitmen moral yang bagaimana yang seharusnya, perkataan atau bahasa, dan tindakan dalam tindakan atau aksiologinya. Jadi kalau filosofi kita berpikir tidak hanya apa yang ada di depan, jadi tidak hanya apa yang ada di depan, tapi juga kita berpikir tentang beberapa metafisikanya atau tindakan itu terjadi atas dasar apa, bagaimana gitu. Kemudian lanjut bahwa metaetika itu merupakan teka-teki. Apakah moralitas lebih merupakan masalah dibandingkan kebenaran? Kemudian standar moral yang kultural atau yang secara budaya itu relatif atau enggak? Apakah ada fakta? Kemudian misalnya berkaitan dengan kebahagiaan. Tujuanmu hidup apa? Ya untuk bahagia. Nah, bahagiamu itu seperti apa? Yang kita ditanya lagi. Bahagia ya kalau saya senang bahagia. Saya uangnya banyak, saya bisa jalan-jalan, saya sudah bahagia. Beda lagi dengan misalnya Isma Warni. Kebahagiaan menurutmu itu apa gitu misalnya. Ya, kalau saya sudah bisa memberikan manfaat terhadap orang lain, orang tua saya senang, saya akan bahagia misalnya gitu. Saya bisa membantu orang. Berbeda-beda untuk fakta moral masing-masing. Ya.
Jadi di sini metaetika itu mengkaji kaidah bahasa secara moralitas, berkaitan juga dengan akal sehat ya atau logika dan ucapan itu dari Josephus. Ya, kemudian juga menanyakan standar moralnya itu harusnya seperti apa standarnya itu. Kalau harus pakai apa misalnya standar moral yang harus menjaga kesopanan, berarti seperti apa kesopanan itu? Kalau misalnya di luar negeri dengan di sini secara etika kan berbeda ya. Kalau di sini terhadap orang tua itu ya harus seperti apa ngomongnya, menggunakan promo alus, ya promo inggil. Kemudian kalau di bahasa Inggris ada nggak promo inggilnya bahasa Inggris? Kan tidak ada. Misalnya ya kata you ya kamu ya you. Misalnya sama orang tua panjenengan atau panjenenganipun kalau di Jawa. Tapi kalau di bahasa Inggris ya tetap you, orang uniform atau apa ya nggak ada you gitu misalnya. Kalau di kita saya aja kulo dalam tinggi ya, jadi aku kulo kemudian dalam. Kalau di Inggris ya tetap I. Itu salah satu contoh bahasa dalam sehari-hari saja berbeda ya. Jadi ada tingkatan. Kemudian juga misalnya di Jawa sama di Sunda misalnya. Belum, saya belum makan bahasa Indonesia-nya gitu misalnya. Saya belum makan, nggak ada bahasa Jawa Indonesia makan atau mau dahar atau mau apa ya madang gitu ya bahasa bosone wong Jawa itu. Jadi ada tingkatannya. Nah, di Jawa aja atau di Indonesia aja berbeda-beda. Kemudian metaetika itu kajian terhadap etika muncul pada abad 20, jadi terhadap baik buruk, benar salah, terpuji dan tidak terpuji, adil dan tidak adil. Kemudian ada teori-teori dalam metaetika. Yang pertama, teori naturalistik, jadi pertimbangan moral menamai hal-hal atau fakta yang rumit. Jadi natural, secara natural. Jadi bisa dilakukan untuk penelitian karena bersifat etis ya, seperti baik dan benar. Kemudian kognitif ini pertimbangan moral, tidak selalu benar dan bisa sewaktu-waktu berubah. Kemudian untuk intuitif, jadi manusia itu mengetahui secara langsung, secara hakiki. Jadi ada intuisi itu dalam melakukan satu tindakan. Ini salah, nanti akan seperti ini. Kemudian antara subjektif, jadi tidak mengungkapkan yang objektif, tapi bersifat subjektif terhadap tingkah laku manusia. Jika mengungkapkan ini enggak setuju seperti ini, atau ini salah, ini benar. Kadang orang manusia itu kan kadang bersifat subjektif ya. Aku nggak senang barokah, jadi apapun yang dia lakukan itu salah. Saya nggak suka dengan menantu saya misalnya. Dia sudah baik aja, tetap saya nggak suka gitu. Akhirnya apa yang dia berikan yang saya nggak suka. Itu salah satu contoh untuk subjektivitas. Kemudian emotif, jadi berupa perasaan, rintihan, seruan, dan umpatan. Karena merupakan satu ungkapan emosi ya, jadi secara emosi. Kemudian imperatif, jadi ada pertimbangan moral. Dilakukan yang terbaik, kebohongan itu tidak baik ya. Jadi memang bohong itu nggak boleh, ini secara imperatif. Nah, skeptif, jadi ini sangat skeptif. Ya, teorinya ada subjektivitisme, emotivisme, imperativisme, dan relativisme. Yang pertama, subjektivisme sebenarnya tidak ada kebenaran moral. Nggak ada, karena subjektivitas. Karena aku ngomong, mesti salah. Itu subjektif. Kemudian emotivisme tidak rasional. Jadi tidak memiliki dasar rasional karena emosi. Kalau sudah emosi berarti salah aja gitu. Nah, imperatifme, prinsip moral tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian relativisme bahwa salah benar itu saling berkaitan. Jadi ada kaitannya gitu ya. Antara kita mau melakukan menjudge atau memutuskan ini salah, berarti ada keterkaitan dengan yang lain. Misalnya. Nah, itu ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk etika normatif. Jadi etika normatif itu berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah ya. Jadi ada teori-teori yang sudah disampaikan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ke praktikumnya ya.